pertanyaan terakhir tentang negara ini sebelum kita beralih ke yang lain, Kakanda. Yang jadi gubernur di Sumatera Barat ini sejak dulu Datuk, mulai dari Datuk Kaharudin Langkayo-Basa ya. Kemudian sekarang juga Datuk, cuma satu Pak Zainal Bakar dan mungkin juga Pak Mukhlis Ibrahim yang mundur kemudian digantikan oleh Pak Zainal Bakar. Itu Datuk penghulu. Kemudian rata-rata bupati dan wali kota ini penghulu. Wali-wali nagari penghulu. Tetapi seakan ketika dia berada pada jabatan struktural pemerintahan, dia seperti tercerabut dari akar untuk mengelola nagari ini. Kalau paku kacang balimbiang, kalau paku kacang balimbiang, tampurang lenggang lenggokkan, anak dipangku kemanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan, jago nagari dan binaso. Tapi anehnya gitu, membiarkan anak kemanakan. Ya, karena kan dia sebagai ini kan jadi mama. Kalau dia mama nagari, mama luha atau mama Sumatera Barat gitu ya. Tapi kenapa tidak ada, kita lihat ini setiap hari kita ini direcoki dengan bantuan-bantuan, itu dianggap menyelesaikan persoalan lah gitu ya. Kenapa tidak berani gitu untuk menolak raskin misalnya? Dan berupaya keras supaya ini tidak ini gitu. Kira-kira abang melihat persoalannya di mana ini? Ini soal apa ya? Soal kemiskinan dulu ya. Soal kemiskinan. Kita sebenarnya harus mulai berani ya untuk memilah mana yang fakir, mana yang miskin, mana yang pengemis. Gitu. Saya menduga selama ini pemerintah sibuk sebetulnya ngurus pengemis, tidak mengurus orang miskin, tidak mengurus orang fakir. Ya, karena di dalam definisi agama sebetulnya jelas sekali bahwa ya orang fakir, orang miskin adalah orang yang antara lain memiliki kemampuan untuk menyembunyikan kemiskinannya. Kalau dia teriak-teriak, dia bukan miskin dalam pengertian yang dimaksud oleh Islam sebagai sebuah agama yang kita yakini. Ya, dia bukan fakir sebagaimana pengertian agama yang kita yakini, tapi dia sebenarnya pengemis. Ya, nah pengemis hari ini memang dengan berbagai modus tergantung juga dari tingkat pendidikannya. Nah, tetapi orang miskin, orang pengemis dia belum tentu miskin. Makanya nggak pernah terselesaikan, ya nggak pernah terselesaikan. Dan terkadang juga di sini ada motif-motif politik sebetulnya. Bagaimana kita memelihara sebuah situasi ya di mana orang selalu kita pelihara untuk tangan di bawah, lalu kita seperti Sinterklas yang amat berjasa untuk keberlangsungan hidup seseorang misalnya, kita selalu ingin memberikan mereka ikan, ya, tanpa mendorong mereka untuk memancing misalnya, ya. Ini hal-hal yang sepertinya memang dipelihara begitu. Nah, saya melihat ini bukan budaya orang Minang sebetulnya. Mengemis bukan budaya orang Minang, ya. Kalau dia tidak memiliki kecukupan secara keekonomian di kampung halaman, dia merantau. Ya, nya mengakeh, nya karajo, nya ndak ngemis dia. Karena konsep harga diri orang Minang gitu ya. Nah, ini saya kira juga ada hubungannya dengan persoalan kemerosotan budaya kita hari ini ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa indeks pembangunan kebudayaan kita juga ya mengkhawatirkan ya. Rata-ratanya di bawah rata-rata nasional, ya, rata-ratanya di bawah rata-rata nasional. Nah, salah satu ya persoalan serius itu memang persoalan warisan budaya, soal pelestarian dan apresiasi, termasuk ya tentang bagaimana filosofi ya orang Minangkabau diejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kekayaan kita gitu ya. Nah, secara keekonomian ya kita melihat potensi kita ini besar, ya.
potensi. Karena nagari ya itu sebuah kawasan yang secara keekonomian itu mampu sebetulnya memberikan pendapatan kesejahteraan bagi anak nagari. Kita lihat begitu banyak ya lahan-lahan kita yang tidak terkelola dengan baik. Apakah itu lahan basah atau lahan kering kita? Nah ini mesti menjadi tanggung jawab gitu ya. Ini tanggung jawab. Misalnya begini, Ambo kalau punya Ambo kalau punya kemenakan ya, misalnya penghasilannya biasa-biasa, bahkan penerima raskin misalnya, kita bisa tegur dia dengan kebiasaan. Aku rokok banyak, kenapa? Ambo perhatian tadi rokok banyak mana? Ambo perhatian anjing angku lah 2 ikua pula gitu. Seorang mama harus berani menegur seperti itu, harus berani mengingatkan kemenakannya yang salah langkah seperti itu. Nah, karena tidak mungkin ada orang lain yang kita tunggu mengingatkan itu, ya. Jadi kalau mama berkata dalam rangka mengingati, mengajari kemenakan seperti itu, memang lah dibarilah kayak pae. Memang harus begitu mama. Mama tidak perlu mencari popularitas di mata kemenakan. Ya, dia harus memiliki satu kesanggupan, ya, untuk menyampaikan yang pahit sekalipun kepada kemenakan gitu. Dan tidak ada orang lain. Ada orang lain nggak mungkin ya lancang ya untuk berkata untuk hal-hal yang bisa menimbulkan ketersinggungan gitu. Jadi seorang mama saya kira ya perlu menyadari kembali tentang kalau paku kecang melimbiang tadi, anak di pangku kemenakan dibimbing, anak di pangku di pencarian kemenakan dibimbing di pusako. Nah, ini juga seringkali tertukar ya di dalam praktek. Ya, kadang-kadang punya kemenakan tiba di anak gitu kan. Punya anak tiba di kemenakan. Mamangku anak jo pusako gitu kan. Atau kadang-kadang membimbing kemenakan jo pencarian gitu. Ada rasaki yang tertukar gitu ya. Ini juga satu yang salah menurut saya ya, yang gagal ditunjukkan oleh seorang nenek mama ya di dalam tanggung jawabnya, baik sebagai mama bagi kemenakan maupun sebagai ayah mungkin dari seorang anak gitu ya. Nah makanya oleh karena itu di Minangkabau menjadi laki-laki itu memang bagi sebagian orang ini dilihat agak berat gitu ya. Berat betul jadi laki-laki di Minangkabau. Tapi sebenarnya kalau kita mau pahami, ini kemuliaan jadi laki-laki Minangkabau. Bagaimana kita memberikan sebuah perlakuan yang adil gitu ya terhadap para perempuan di Minang ya. Misalnya laki-laki di Minangkabau itu ada di antara 2 perempuan, 1 ibu, 1 istri. Ya. Ndak boleh balik kain 2 beko istri istri mungkin protes kecewa atau ndak mungkin juga tabini gitu kan sehingga melupakan tanggung jawab kain 2 tanggung jawab ke saudara perempuan misalnya. Nah kalau dia bisa memuliakan baik istri baik ibu saudara perempuan ya, ini sesuatu yang hebat untuk laki-laki Minangkabau terutama bagi penghulu gitu ya. Nah, jadi jangan dilihatnya sebagai sebuah beban. Ini sebuah peluang sebetulnya ya untuk menghantarkan laki-laki Minangkabau terutama nenek mama pada posisi yang amat mulia, dan kemuliaan itu diukur dari ya seberapa banyak perempuan di sekitarnya itu bisanya bahagiakan. Ibunya taurih dengan dosa anak parusi dan kemenakan parusi, kemudian istri dan anak-anak parusinya pun terurus dengan baik gitu. Ini saya kira yang harus kita kita munculkan kembali ya laki-laki Minang yang seperti ini, dan kalau ini bisa kita wujudkan saya kira akan banyak orang ya merasa bangga bisa mendapatkan laki-laki Minangkabau. Oke Bang, jadi kenapa kita bicara dulu tentang nagari? Ya. Karena memang struktur pemerintahan yang terkecil itu kan nagari, yang terendah itu nagari. Sekarang menurut Abang, karena kita akan masuk pilkada 2020, gubernur akan diganti, kemudian kalau tidak salah ada 13 kabupaten kota yang akan juga diganti, yang wali kota dan dari sekian banyak pembicaraan kita tentang nagari itu.
dalam kacamata ideal ke depan itu seperti apa orang yang cocok memimpin Sumatera Barat ini, memimpin kabupaten dan kota. Kita bicara indikator orang lah gitu. Ya. Saya kira ya, orang yang cocok memang orang yang paham dengan persoalan yang sedang terjadi gitu ya. Dia harus paham ya tentang masalah yang sedang terjadi. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk melahirkan kebijakan yang tepat untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Ya. Dia harus merumuskan kebijakan dengan baik. Dia harus menyusun programnya dengan tepat, kegiatan dengan tepat, dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya di daerahnya. Dia punya personil seperti apa, dia punya kemampuan keuangan seperti apa. Soal keuangan ini juga persoalan yang tidak ringan. Bagaimana mendapatkan keuangan sebanyak-banyaknya, lalu juga bagaimana membelanjakan keuangan itu secara efisien, efektif. Ya, banyak orang yang berbusa-busa gitu, misalnya ingin buat ini dan itu, tapi belum tentu itu menyelesaikan masalah. Ya, saya saya kan sering didatangi orang juga sejak tahun 2000 ya. Saya terlibat di dalam kegiatan bedah visi misi bakal calon kepala daerah. Ya, kalau orang tiba-tiba menawarkan obat tapi diagnosanya nggak jelas, saya nggak percaya. Ya. Kalau dia tidak mampu memahami apa sih yang menjadi sebab, dia nggak bisa menyelesaikan akibat. Ya. Kenapa sekarang misalnya terjadi degradasi moral? Apa sih penyebabnya? Penyebab utamanya apa gitu? Ya. Kenapa sih sekarang ada kemiskinan? Penyebabnya apa gitu? Ya. Terjadi degradasi sosial ya. Ini persoalannya apa? Jadi kalau dia tidak menguasai persoalan, ya, saya nggak percaya dia bisa memberikan resep yang mumpuni untuk itu. Ya, coba kita lihat setiap tahun ya kita menghabiskan dana. Kalau sekarang rata-rata kabupaten itu sudah anggaran sudah di atas 1 T gitu ya. Ya, tapi pertanyaannya kan, apakah angka kemiskinannya menurun? Ya, apakah pengangguran menurun? Apakah penyakit masyarakatnya menurun? Atau kalau kita balik, seberapa banyak orang kemudian ya yang pendapatannya bisa meningkat, kesejahteraannya meningkat? Ya, seberapa banyak misalnya lapangan pekerjaan bisa dibuka? Ya, seberapa banyak investasi masuk? Ya, bagaimana kegiatan keekonomian satu daerah? Ya. Nah, yang sekarang muncul ini kan orang-orang yang jualan obat. Ya, seolah obat ini akan menyembuhkan semua persoalan. Tapi kita tahu betul ternyata kok penyakitnya malah bertambah. Menjual aspirin. Ya, jual aspirin ya. Cocok untuk semua penyakit. Ya. Tiba-tiba dia datang berdendang ini gitu kan. Ya. Padahal ya dia nggak menguasai masalah yang sebenarnya gitu. Jadi kita membutuhkan orang ya, sama seperti kita bawa kendaraan yang mungkin bermasalah, kendaraan rusak ke bengkel. Ya, sepandai-pandai orang di bengkel gitu ya, sama juga dengan seorang dokter. Sepandai-pandai dokter, dia pasti bertanya kepada pasien atau yang merawat pasien, ya, keluhannya apa, ya. Lalu berdasarkan informasi dari pasien gitu ya, atau yang merawat pasien, ya, dia membuat diagnosa. Ya, lalu kemudian dia memberikan resep. Nah, resep itulah yang kebijakan program dan kegiatan. Ya, tapi resep itu baru bisa dieksekusi kalau personilnya ada, peralatannya ada, uangnya ada. Nah, lihat nggak kemampuan itu? Tersedia nggak? Ya, uang tersedia, tenaga tersedia, peralatan tersedia nggak? Kalau nggak, resepnya cuma di atas kertas. Nah, itu yang kita tunggu sekarang. Ya, tapi yang kita temukan kan semua orang merasa hebat. Baru datang merasa tahu, nggak nanya gitu ya. Nggak ada tanya,
Ya. Langsung, wah, langsung nagariko ke diselesaikan taruhnya. Abang kan mencermati apa yang terjadi di Sumatera Barat itu kan bukan hanya dari sekarang. Orde baru, reformasi, dan abang adalah pelaku aktivis. Menurut abang itu, apa persoalan terbesar kita? Ya, hari ini sebetulnya ya, orientasi struktural kita ini terlalu besar gitu ya. Semangat kita, ambisi kita untuk mengejar, merebut kekuasaan ya, itu terlalu besar. Tidak dibarengi dengan kesiapan kemampuan kita untuk mengelola kekuasaan. Sehingga kekuasaan lebih dilihat sebagai fasilitas ya, yang mungkin memberikan kesenangan untuk diri dan kelompok-kelompok politik mungkin, ya, tapi tidak untuk orang banyak. Ya, sehingga Bang, kita ingin masuk di situ. Kenapa itu sampai terjadi? Apakah ini kegagalan para tokoh untuk mengkader siapa yang akan jadi pemimpin berikutnya, atau kegagalan partai politik untuk membentuk kader politik? Kita lihat gini, partai politik kan kecenderungannya kalau di Sumatera Barat ini kan mencalonkan kepala daerah itu kan bukan dari partainya. Dan hampir rata-rata, mungkin tanda petik ya, kita juga nggak tahu, itu kan siapa yang punya modal kuat, gitu kan gitu ya. Nah, apa yang abang sampaikan, apakah itu karena kegagalan tokoh-tokoh kita mengkader pemimpin-pemimpin dan juga kegagalan partai politik? Saya justru melihat sebenarnya kegagalan kita di dalam memahami dan memaknai demokrasi. Ya. Karena kalau kita bicara demokrasi, kita berbicara tentang transparansi. Kita bicara tentang akuntabilitas, kita bicara tentang partisipasi. Ya. Lalu ada institusi yang namanya partai politik. Lalu muncul pertanyaan kita, ya. Partai politik sebagai sebuah instrumen demokrasi mestinya dia merupakan contoh teladan dalam konteks berdemokrasi. Artinya partai politik memang sebuah institusi yang dianggap ya hebat dalam mendemokratisasi dirinya. Muncul pertanyaan kita, ada nggak partai yang demokratis? Ya, ada nggak partai yang demokratis gitu? Ya. Kita lihat hari ini konteks pilkada misalnya, ya, semakin kelihatan, ya, sentralisasi. Satu sisi kita bicara soal otonomi daerah, tapi tidak otonomi politik. Ya, tetap pusat. Tetap pusat. Ya. Kalau yang mendaftar atau diantara yang mendaftar ditetapkan masih mending. Tapi muncul nama lain. Tidak jarang terjadi juga tidak ikut mendaftar, tapi kemudian mendapat rekomendasi dari pimpinan pusat partai. Dan pimpinan partai debat tidak punya pilihan lain. Ya. Bisa saja direkomendir oleh DPP partai, ya, orang yang tidak hanya tidak disukai, tapi dibenci. Nah, itu kalau kita bicara instrumen partai. Ya. Tapi kita kan tidak muncul ini. Kegiatan civil society kita nggak muncul. Karena tidak ada tokoh misalnya yang artinya hari ini tokoh-tokoh kita ini kan luar biasa ini, tapi tidak mengkader, tidak menyiapkan. Oke, kalau karena memang ini kita ikut aturan bernegara, partai politik, kita nggak bisa intervensi di situ. Tapi kan masih ada ruang sebetulnya ketika ada independen. Dan itu kan sebetulnya kekuatan civil society yang sebetulnya bisa duduk para tokoh-tokoh untuk melihat. Tapi persoalannya kan kita kan gagal. Siapa orangnya? Saya lihat ya, kalau untuk jadi pemimpin itu memang saya tidak percaya ada jalan pintas untuk jadi pemimpin. Saya yakin bahwa untuk seseorang memiliki kapasitas jadi pemimpin itu ya tetap melalui proses yang panjang. Yang muncul hari ini sebenarnya lebih pada semangat untuk jadi pejabat. Jadi kita ini kelebihan sebetulnya, kelebihan orang-orang yang berminat jadi itu. Jadi pejabat, bukan jadi pemimpin. Jadi pejabat, bukan jadi pemimpin. Ya.
Nah, itu terbukti ketika mereka diberikan otoritas, diberikan kewenangan, ternyata mereka juga tidak memiliki kemampuan apa-apa gitu ya. Sama juga misalnya ketika dia diberikan, dia punya otoritas nih, mobil kamu bawa, ya ngidupin mesin aja dia nggak bisa. Apalagi menjalankan. Ya, apalagi mau mengkonfirmasi soal rambu-rambu. Ya. Makanya banyak salah jalan. Ya. Jadi orang sekarang lebih bersemangat jadi pejabat, tapi tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Dan itu terlihat ya, betapa banyak para penjabat akhirnya mengalami ya peristiwa-peristiwa naif yang disebabkan juga antara lain karena dorongan para pembisik, ya, dorongan dari orang-orang di sekitar gitu ya, yang mempengaruhi ya pejabat bersangkutan dalam mengambil berbagai kebijakan-kebijakan dalam kapasitas dia sebagai seorang pejabat. Jadi kelebihan kita memang di situ. Jadi pejabat tapi tidak mempersiapkan jadi pemimpin. Nah, ini juga tidak bisa kita hindari ya dari pengaruh ya politik transaksi gitu. Ya. Ini luar biasa ya. Luar biasa gitu. Misalnya kalau kita mau maju ikut dalam kontestasi gitu ya, orang tidak lihat isi kepala sebetulnya. Ya. Tapi melihat berapa besar dompetnya. Ada dua fase gitu ya. Ya. Pertama bagaimana memenangkan kontestasi. Ya. Kemudian kalau menang bagaimana menjalankan amanah 5 tahun sebagai pimpinan daerah. Nah, menjalankan amanah sebagai pimpinan daerah, bupati, gubernur, jadi wali kota, itu kan menyangkut soal isi kepala sebetulnya. Ya, kita punya banyak orang di situ. Ya, punya banyak orang. Ya, yang punya isi kepala itu kita punya. Tetapi kepala ini nggak ada gunanya kalau dia ternyata dia tidak kompetitif, dia kalah dalam kontestasi. Memenangkan kontestasi ukurannya bukan ukuran isi kepala, tapi isi dompet, isi kantong. Makanya partai politik sekarang lebih cenderung bertanya kepada ya tokoh-tokoh ya kesiapan dia memenangkan kontestasi. Jadi tidak mengkonfirmasi juga visi misi. Karena nggak ada gunanya itu visi misi soal belakang aja lah. Ya itu bisa orang lain lah nanti bantu-bantu gitu kan. Tapi kesiapan ya untuk memenangkan kontestasi pilkada ini, ya, itu bisa dihindari. Ketersediaan logistik, isi kantong ditanya. Makanya dengan sistem sekarang jangan diharap yang tidak punya kantong tebal ya mau ikut-ikutan, ya itu nggak ada tempat saya kira. Ya. Nah, jadi kan sebetulnya peluang independen itu kan sudah dibuka. Ya. Tapi independen kan juga harus menyediakan ini. Betul. Nah, kita belum pernah di mana letak ini gitu kalau menurut abang ini. Di mana letaknya? Kenapa kita tidak bisa misalnya ada calon yang punya kapasitas, kompetensi gitu di Pasamuan gitu untuk jadi kepala daerah. Kenapa kita tidak punya tokoh yang seperti itu? Apakah ini kegagalan tokoh itu sendiri untuk mengkader seperti apa yang abang sampaikan tadi? Tentu ada proses panjang untuk itu gitu ya. Yeah. Atau tokoh-tokoh kita ini punya kepentingan-kepentingan lain terhadap kepentingan kekuasaan ini, sehingga tidak mau kalau misalkan kita mau membangun kampung itu kan sepakat itu mau di kampung di rantau itu bisa satu suara, bisa satu suara. Tapi ketika pilihan siapa yang mau jadi kepala daerah, kenapa tidak bisa satu suara? Ya. Jadi mungkin kalau untuk pengalaman di Sumatera Barat ya, di beberapa kota pernah muncul calon independen. Ada yang gagal ya terpilih, tapi ada yang berhasil juga terpilih seperti Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Nah, untuk kabupaten ada juga beberapa kabupaten yang pernah muncul calon independen ya, tapi belum berhasil memenangkan kontestasi ya. Tapi mayoritas kabupaten itu memang pilihan jalur perorangan ini menjadi pilihan yang jarang dipilih gitu ya. Karena mungkin ya ini kerja yang juga tidak mudah ya.
Ini kerja yang melelahkan, kerja yang melibatkan banyak orang, dan tidak bisa dihindari konsekuensi pembiayaannya juga diperkirakan cukup besar. Lalu kemudian, apakah ini menjadi modal yang cukup ya untuk yang bersangkutan itu bisa memenangkan kontestasi pilkada ini atau tidak gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi keraguan-raguan sehingga banyak tokoh berpikir ya sekian kali untuk masuk ke jalur ini. Ya, khawatir nanti energi sumber daya dia terbuang percuma gitu ya, terbuang percuma. Kemarin kita misalnya di Tanah Datar berharap akan ada yang muncul seperti itu. Ya. Karena kalau kita lihat di antara pilihan-pilihan itu mungkin maju melalui jalur perorangan, ini jalur yang paling memungkinkan ya pasangan calon untuk segera melakukan kerja-kerja politik ya, apakah itu dalam rangka menaikkan popularitas, elektabilitas gitu ya, daripada misalnya memilih jalur partai politik yang menunggu persetujuan DPP memakan waktu yang juga sangat panjang gitu ya. Nah, misalnya seperti kita lihat sekarang ya, belum ada satu pasangan calon pun ya yang betul-betul sudah bisa memastikan maju sebagai pasangan calon, baik provinsi maupun di kabupaten kota. Lalu kita lihat ketersediaan waktu, ya ketersediaan waktu yang tersisa. Lalu masa kampanye di era COVID seperti ini, ya tentu saja dengan berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pasangan calon yang menjadi penantang ya, ini tetap akan memberikan keuntungan pada incumbent sebetulnya. Ya, karena incumbent selalu berada di panggung, popularitas dia tetap terpelihara, dia bisa menguasai panggung sendiri tanpa lawan, sementara lawan masih sibuk dengan urusan-urusan pencalonan ya. Jadi saya lihat apakah ketika misalnya pasangan calon ini muncul tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat, ini tentu juga akan berdampak terhadap partisipasi, kegairahan orang untuk memilih. Nah, muaranya memang legitimasi, walaupun berapapun misalnya orang yang menggunakan hak suara, tentu tidak akan mempengaruhi keabsahan hasil pilkada. Tapi pada soal legitimasi saya kira ya akan sangat berpengaruh. Ya. Karena legitimasinya tidak memadai, tentu berdampak terhadap efektivitas kepemimpinan yang bersangkutan nanti sebagai pejabat politik maupun sebagai kepala daerah. Gitu. Kondisi ini kan sudah terjadi sejak kita reformasi, ya, sampai sekarang. Dan kita bercita-cita negari ini kan supaya jauh lebih baik lagi. Ya. Tapi ketika sistem ini menyandera kita seperti ini, kan seharusnya memang tokoh-tokoh Sumatera Barat itu, tokoh adat, alim ulama, seharusnya kan terlibat untuk membicarakan ini. Ya. Kita kan dipaksa nih dengan sistem, dengan partai politik untuk memilih orang, karena itu aja mekanisme yang ada. Memilih orang. Kalau misalnya kelima atau misalnya taruhlah partai politik ini dengan dia berkoalisi dan semacam adalah ini tidak ada orang yang punya kapasitas gitu. Tapi kita harus memilih dia untuk jadi kepala daerah. Kan 5 tahun lagi kita menderita. Dan kecenderungan memang kita juga tidak bisa salahkan juga kalau kawan-kawan partai politik yang ada di daerah karena memang kedaulatannya berada di pusat. Begitu ya. Kan ini menjadi sesuatu yang perlu disikapi supaya kita dapat angku palo itu yang sesuai gitu. Kira-kira gimana itu, Bang? Jadi ya idealnya masyarakat itu kan terlibat di dalam proses pencalonan. Dia ikut mencalonkan dan dia ikut memilih. Nah, hari ini masyarakat kan hanya ada pada posisi memilih. Dan belum tentu yang akan dipilih itu sesuai dengan selera mereka. Itu yang saya tekan tadi. Jangankan masyarakat banyak non-partai gitu ya. Yang aktif berpartai pun sebenarnya tidak ikut mencalonkan. Ya.
Karena kewenangan menetapkan calon itu ada di DPP, partai politik. Ya. Saya kira ini menjadi catatan ya, dan semestinya aturan perundang-undangan yang mengatur bahwa pasangan calon mesti mendapat rekomendasi DPP ini dihilangkan gitu ya. Seperti pada waktu pilkada tahun 2010. Saya pernah ikut pilkada tahun 2010 di Tanah Datar. Nah, pada waktu itu tidak perlu ada persetujuan DPP. Ya, cukup ya persetujuan dari pimpinan setingkat, selesai. Ya. Tapi kemudian berubah, ditarik lagi kewenangan ini oleh DPP gitu ya. Jadi konsentrasi politik itu, kekuasaan politik itu di partai politik memang di DPP. Ya. Logika saya sebenarnya begini. DPP itu cukup ngurus calon presiden gitu. Ya, calon presiden. Lalu pimpinan partai provinsi bicara pada level provinsi. Kabupaten kota juga seperti itu. Dalam Petua Haram Minang, nan tahu dekili-kili Jawi, nan tahu di pasu-pasu ayam. Ya, yang tahu dengan masalah dan kebutuhan kepemimpinan di Tanah Datar, ya partai politik di Tanah Datar. Ya, tapi karena suatu hal misalnya terjadi persetujuan bawah tangan gitu kan di ruang yang tidak kelihatan, ya itu yang saya katakan tadi, ada proses yang nggak transparan. Ya, misalnya kalau tiba-tiba ada tokoh yang ditetapkan oleh DPP sebagai bakal calon dan ini diperintahkan untuk daftarkan KPU, sementara orang tahu dia nggak pernah daftar. Pimpinan partai di tingkat kabupaten pasti nggak bisa jawab. Dia pasti menjelaskan orang urusan DPP. Kenapa DPP tetapkan? Dia nggak bisa menjelaskan. Jadi prinsip akuntabilitasnya ya ini tidak terpenuhi. Ya. Kalau prinsip akuntabilitas tidak terpenuhi, partisipasinya kita ngajak kawan-kawan untuk konsolidasi pemenangan ya atas nama yang ditetapkan DPP juga tidak mudah. Ya. Sehingga tidak jarang kita lihat bahwa ada kader partai yang justru ya menjadi musuh calon partainya. Ya, dia menampakkan perlawanan terbuka atas keputusan partainya itu. Ya. Jadi ini ke depan menurut saya ya sudah harus diperbaiki. Bagaimana DPP juga menunjukkan satu etikat untuk mendistribusikan kewenangan ini ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Bupati ya serahkan ke pimpinan partai tingkat kabupaten, kota juga seperti itu, lalu provinsi juga. Lalu pusat diurus oleh calon presiden silakan juga diurus oleh pusat gitu. Oke Bang, terakhir ini pertanyaannya adalah apa persoalan rakyat Minangkabau atau Sumatera Barat ini sesungguhnya, sehingga memang ketika calon-calon bupati atau gubernur ini menonton gitu ya bisa menjadikan ini masukan gitu ya. Ini loh sebetulnya persoalan kita di Sumatera Barat. Ya kalau hari ini ya ini pandemi COVID ya, ini peristiwa luar biasa yang tidak pernah diduga sebelumnya, membuat kehidupan kita terutama secara keekonomian memang berat gitu ya. Nah oleh karena itu kita membutuhkan ya kepala daerah baik provinsi kabupaten kota yang bisa memberikan solusi-solusi keekonomian. Saya kira ini persoalan yang sangat mendesak karena kalau ekonomi kita bermasalah, perut kita lapar ya, kita nggak bisa bicara soal adat, soal budaya, soal agama gitu ya. Kok bercakap juga galang-galang gue. Ya, jadi kita butuhkan kepala daerah ya yang mampu membuat kebijakan program kegiatan untuk mendorong ya pertumbuhan ekonomi. Tapi tidak sekedar bicara bagaimana ekonomi bertumbuh ya. Kita juga harus memastikan bahwa pertumbuhan itu juga dinikmati oleh semua orang, bukan hanya yang miskin, yang kaya, tapi miskin juga. Ada pemerataan gitu ya. Ada distribusi. Ada pemerataan gitu. Nah, kemudian tadi soal distribusi itu, saya kira pemerintah perlu juga ya bekerja keras supaya proses redistribusi pendapatan itu, di mana yang kaya
kan sebenarnya juga punya kewajiban terhadap yang miskin. Ya, kewajiban mereka bayar pajak pastikan gitu kan. Walaupun dia mungkin bersaham dalam pilkada, tapi kewajiban dia sebagai warga negara mesti juga ya, agar itu membantu ya pendapatan daerah. Jadi kewajiban bayar pajaknya, kewajiban bayar zakatnya, ini juga harus dikontrol supaya ya yang kelebihan rezeki tadi mengeluarkan apa yang menjadi hak bagi orang yang kekurangan rezeki dan pemerintah yang memfasilitasi itu. Nah, sehingga Gini rasio kita bisa menjadi lebih baik, pemerataan kita menjadi lebih baik. Kekuatan Sumatera Barat, saya kira memang di situ. Kita tidak punya orang yang terlalu kaya, ya, tapi juga kita harus menghindari ya adanya orang-orang miskin. Nah, pandemi COVID-19 ya itu seperti yang kita saksikan hari ini ya memang membawa kemerosotan keekonomian. Jadi kita butuh sebetulnya orang-orang ya untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, tapi tidak sekedar pada ranah kebijakan ya, tetapi dia betul-betul harus meyakinkan kita bahwa ada program kegiatan yang jitu ya untuk membuat ekonomi bisa kembali bergerak, kemudian pendapatan masyarakat juga bisa ditingkatkan sehingga kesejahteraan kita bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, pimpinan seperti itu saya kira yang kita butuhkan hari ini begitu. Oke Bang, ini perbincangan kita memang banyak hal yang sebetulnya menggelitik untuk ditanyakan, tapi karena kita keterbatasan waktu dan kita berharap Abang tidak merasa risih untuk diganggu terus oleh Palantar Mudo, karena kita juga akan bicara soal pendidikan, pembangunan kepemudaan, pembangunan sektor agama dan seterusnya, bagaimana kita melihat Sumatera Barat ini ke depan gitu. Dan ya, ini satu lagi gitu ya. Memang problem kita ini banyak ya. Tadi soal Keminangkabauan kita, ya tadi saya belum menyinggung soal peradilan adat negari. Ya. Bagaimana hari ini misalnya Sumatera Barat penyumbang perkara perdata terbesar, pidana-pidana kita di polisi, di pengadilan luar biasa banyak gitu. Oleh karena itu, kalau Perda Provinsi ini bisa segera ditindaklanjuti kabupaten kota dan membentuk peradilan adat nagari, saya kira ya banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan pada level bawah gitu ya. Dan Nenek Mama tentu akan menunjukkan tanggung jawab ya, sifat-sifat kepenghuluannya. Kusik terselesaikan, karuh janiah gitu kan. Kalau kusik tidak terselesai, karuh tidak terjanian, maka penghulu itu tamakan pantangan. Kalau tamakan di pantangan, keramatnya hilang. Nah, ini saya kira yang mungkin hari ini jadi masalah. Banyak nenek mama tamakan pantangan. Oke Bang, gitu. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi siapa saja yang menyaksikan ini. Sahabat Palanta, banyak hal yang sebetulnya baru disentuh pada permukaan. Belum kita bicarakan sampai jauh mendalam, dan tentu saja nanti kita akan kembali menyajikan hal-hal yang lebih spesifik, yang lebih dalam lagi. Dan tentu saja pembicaraan ini saya tidak berani menyimpulkan karena kesimpulan itu berada di tangan kita masing-masing, dan mudah-mudahan itu akan membawa sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali dalam Palanta Mudo. Demikian saja, billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.